Tahun 2020 ditutup dengan penyelenggaraan pilkada serentak. Namun pilkada yang semestinya jadi pesta demokrasi terasa berbeda karena dijalani di tengah pandemi. Sempat tertunda, pilkada pun terlaksana meski diwarnai pelanggaran protokol kesehatan seperti adanya kerumunan massa yang mengiringi bakal calon kepala daerah saat akan mendaftar di KPU dan kampanye. Akibatnya sejumlah bakal calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu dinyatakan positif COVID-19. Memang sudah memutuskan melanjutkan pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada 9 Desember 2020. Ya sudah kita tentukan itu. Namun kita sadar betul bahwa pilkada kali ini berbeda dengan pilkada 2017, 2018, dan pemilu 2019 yang lalu. Bahwa kita beraktivitas hari ini, itu kita beraktivitas dari tengah, kita menghadapi namanya pandemi COVID-19. Bukan cuma kita yang mengalami, seluruh negara mengalami. Maka seluruh aktivitas kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya beribadah, ibadah juga sekarang kan dibatasi. Ada batas kerumunan, kegiatan ekonomi di pasar-pasar juga dibatasi, tadi sudah disampaikan. Nah, begitu juga kehidupan politik. Maka Kementerian Dalam Negeri, mewakili pemerintah bersama DPR RI dan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, sepakat melanjutkan pelaksanaan pilkada, tetapi keselamatan warga negara tetap di atas segalanya. Maka seluruh tahapan dipastikan harus menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan bukan hanya berlaku bagi penyelenggara, tetapi seluruh aktor-aktor lain, baik peserta, terus masyarakat yang terlibat, simpatisan dan terusnya, seluruhnya wajib hukumnya menggunakan protokol kesehatan. Nah, hasil evaluasi kita kemarin, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 pada saat dilaksanakan pendaftaran pasangan calon, ternyata peraturan itu tidak ditaati. Ini ada dua hukum nih sebenarnya ini. Satu hukum kesehatan. Ada Undang-Undang nomor 484 tentang wabah penyakit. Ada Undang-Undang nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan. Ada peraturan gugus tugas, ada peraturan presiden, dan terakhir ada Impres nomor 6 2020 tentang penegakan hukum protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pilkada, tak ada pilkada, hukum protokol kesehatan itu berlaku dan wajib dipatuhi oleh siapapun, setiap warga negara. Nah, khusus daerah, 210 daerah yang akan pilkada, hukumnya double. Di samping hukum-hukum kesehatan tadi, protokol kesehatan tadi, juga berlaku hukum-hukum pilkada, termasuk hukum protokol kesehatan. Nah, semuanya sudah mengetahui ini. Nah, artinya kalau masih ada yang melanggar, maka ini harus ditertibkan, harus ditegakkan. 2 hari kemarin berturut-turut kami sudah bertemu dengan kawan-kawan KPU Bawaslu dan aparat penegak hukum, ini harus ditegakkan. Maka kami sungguh respect kepada kawan-kawan Bawaslu khususnya, dalam waktu secepat-cepatnya ini yang akan melakukan pemeriksaan secara maraton pada 243 daerah yang diduga melakukan kerumunan. Baik, Karena Pak Bachtiar. Kita tahu kerumunan bisa menjadi klaster baru dalam hal penularan COVID-19. Baik, Pak Bachtiar, sebelum menuju ke pilkada hari hanya nanti, saat ini sudah terdata banyak sekali Bawaslu yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan terpaksa ditutup kantornya. Bahkan 37 calon kepala daerah pun terkonfirmasi positif. Bagaimana ini mekanismenya? Ya, sudah ada protokolnya. Jadi protokol kesehatan perkantoran kan sudah ada. Protokol bagi kawan-kawan penyelenggara yang terkena COVID-19. Bahkan juga Pak Paslon yang terkena COVID-19 ini juga sudah ada aturannya bahwa tidak menghilangkan hak politik yang bersangkutan. Misalnya kalau sudah direkomendir oleh partai politik sebagai pasangan calon, tetap kan bisa diterima pendaftarannya melalui virtual. Jadi tidak mematahkan calon tersebut untuk maju ya? Jadi tidak menghilangkan hak politiknya. Nah, karena COVID ini kan bisa mengenai siapa saja, kapanpun dan dimanapun gitu.
Nah, termasuk warga negara kita yang berprofesi sebagai penyelenggara pemilu atau warga negara kita berprofesi yang saat ini sedang mengajukan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur dan wakil gubernur. Tetapi dipastikan hak-hak politik mereka tidak terhilangkan. Kalau untuk penyelenggara sama saja dengan saya. Ini kan aparatur pelayan publik gitu. Jadi kita tiap hari melayani masyarakat, potensi untuk terpapar itu ada. Maka protokol kesehatan harus secara ketat diterapkan. Begitu juga kawan-kawan penyelenggara, mereka juga sudah memiliki SOP, prosedur kesehatan, dan alat-alat kesehatan untuk pelindungan diri. Pemungutan suara digelar di 270 wilayah yang tersebar di 9 provinsi dengan 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia. Aturan dan prosedur baru diterapkan demi menghindari penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Ada 3 daerah yang menjadi sorotan masyarakat, yaitu pemilihan wali kota dan wakil wali kota Solo, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan, dan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Hal ini dikarenakan karena keluarga presiden dan wakil presiden ada yang mencalonkan diri. Pilkada 2020 seolah memperlihatkan kuatnya tren politik dinasti, meskipun pada tahun ini angka partisipasi pemilih sangat rendah. Quick count harusnya tidak berubah lagi. Bobby mungkin bisa kita katakan sebagai pemenang versi quick count. Kalaupun misalnya ada data masuk, tidak lagi mengubah konfigurasi. Tidak material kan? Iya, karena kan 40 berapa tadi? 45. Ya, hampir 10%. Ya. Itu udah nggak mungkin terkejar lagi. Dengan margin error yang ada? Iyalah, karena itu kan kalau kita lihat komposisi dari sampel TPS dengan kemudian 95%, artinya jam 4 itu bisa kemudian 100%. Data tuh udah stabil sebenarnya tadi udah saya sampaikan juga, ketika data itu sudah masuk 70%, di atas 70%, taruhlah misalnya 80%, itu sebenarnya udah bisa kita katakan tendensi kemenangan ada di salah satu. Kalau misalnya tadi data masih 60% atau di bawah, ya kita masih belum bisa simpulin. Oke, jadi ini sementara pemenang quick count secara resmi begitu? Iya. Ada di tangan Bobby ya? Iya, tinggal nanti nunggu real count-nya KPU. Tapi biasanya sih kalau quick count sebagai cara ilmiah ya untuk melakukan penghitungan cepat tidak berbeda jauh dengan biasanya real count-nya. Karena kalau bermain-main dengan quick count itu biasanya akan sangat riskan bagi lembaga yang bersangkutan. Misalnya mainin quick count gitu ya. Itu bisa merusak kredibilitasnya dari lembaga yang bersangkutan. Quick count tuh nggak bisa dimainin. Kalau survei persepsi mungkin bisa ada yang di skip, ada yang mungkin dikeluarin datanya dan masih bisa berubah gitu dengan treatment tertentu. Meskipun sebenarnya ya periset yang baik, periset yang menyampaikan data, menyampaikan fakta, bukan berpropaganda. Karena harus dibedakan antara produk ilmiah namanya survei sebagai sebuah kerja metodologis itu dengan teknik propaganda. Tapi saya melihat sih April kalau data quick count itu nggak bisa tuh dimain-mainin, kecuali kalau dia mau bunuh diri itu lembaganya ya kan. Saya berharap sih dengan metodologi yang benar, hasil quick count tadi menggambarkan konfigurasi kemenangan di Pilkada Kota Medan. Kalaupun misalnya Bobby menang, ya tentu jangan dulu mengklaim. Lebih bijaknya menunggu sampai real count selesai. Bijaknya menunggu pengumuman resmi dari KPU, itu yang sering kita sebut sebagai real count-nya gitu. Baik, harusnya seperti itu agar lebih bijak terlihat. Apalagi di Medan kan suasananya panas. Jangan sampai kemudian ekspresi kemenangan berlebihan. Ciptakan suasana kondusif. Himbau seluruh partisipan seperti tim ses, tim relawan untuk tidak memprovokasi. Baik, apakah drama-drama yang sebelumnya terjadi itu bisa mengundang antusias atau partisipasi masyarakat untuk memilih di Medan? Ya sih, biasanya kalau ada rivalitas yang menguat seperti Jokowi dan Prabowo di 2019 kan meningkatkan partisipasi pemilih. Pun demikian saya lihat di Medan hari ini.
ada polarisasi tajam antara pendukung Pak Ahyar dengan pendukung Mas Bobi. Dan keduanya saya lihat ekspresif tuh di berbagai kampanye selama 71 hari kemarin. Dan itu mendinamisasi suasana sih sebenarnya. Kalau mendinamisasi suasana kan artinya juga menjadi treatment orang untuk kemudian ada istilah akademik dalam ilmu politik itu yang disebut internal efficacy. Jadi merasa bahwa satu suaranya itu bermanfaat. Kenapa? Karena saya harus menangin Bobi atau menangin Ahyar gitu. Nah, proses internal efficacy itu kan sangat psikologis. Sehingga kemudian dia akan tergerak tuh datang ke TPS. Dan memilih siapa jagoannya begitu ya, Mas Gun-Gun ya. Tapi kalau melihat seperti apa intensitas atau ya suasana panas yang ada di Medan begitu, apakah ini artinya ya partai yang mempunyai pendukung terbanyak masih tinggi di sana untuk bisa memenangkan suatu pilkada? Sebenarnya sih saya ragu dengan kekuatan partai sebenarnya. Apa alasannya? Karena seringkali tidak ada korelasi signifikan antara besarnya dukungan partai itu dengan perolehan suara di TPS. Itu yang paling banyak menentukan tuh justru sebenarnya kekuatan figurnya. Kemudian yang kedua jaringan lintas sektoral, ya bukan hanya partai tapi juga bagaimana dia bisa merangkul kekuatan ormas, kekuatan OKP, kekuatan basis massa akar rumput gitu. Kemudian yang ketiga bagaimana cara dia penetrasi ke basis pemilih yang belum menentukan pilihan. Contoh misalnya yang namanya Medan tuh kan kota, jadi kelompok yang belum menentukan pilihannya juga biasanya persentasenya lumayan besar. Baik, kalau dari analisis yang Mas Gun tadi katakan, dari kekuatan partai tidak terlalu berpengaruh besar, berarti figur Bobi luar biasa dong ini? Bukan figur Bobi menurut saya. Belakangnya? Iya. Mertuanya begitu. Jadi ada keuntungan nama besar Pak Jokowi menjadi reference powernya Bobi begitu. Saya lihat kalau Bobi sebagai branding politik itu menurut saya tidak betul-betul atau belum di fase benar-benar excellent. Karena kan sebagai pendatang baru di ranah politik kan berpolitik aja juga belum hitungan tahunan gitu. Betul sekali. Sehingga apa? Kalau disebut Pak Mas Bobi hebat ya terlalu prematur, ya hebatnya di mana gitu. Tetapi bahwa ada sekarang keuntungan yang didapat gitu dari posisi Pak Jokowi dalam kekuasaan, yaitu saya setuju bahwa bagaimanapun tetaplah nama Jokowi menyumbang menyumbang modal elektoralnya Mas Bobi gitu. Tapi bukan berarti ini arahnya akan ke politik dinasti ya Mas Gun ya? Sebenarnya gini, setiap orang April misalnya dalam satu keluarga ayahnya berpolitik, maka potensi untuk kemudian juga jadi politisi kan tinggi. Ada instrumental conditioning kan. Betul, sedari awal waktu pemerintah bersama KPU dan DPR memutuskan untuk melanjutkan tahapan pilkada dan hari pencoblosan ditetapkan 9 Desember, saya menulis di berbagai kolom, saya bilang riskan sekali untuk partisipasi pemilih. Kenapa? Karena bagaimanapun situasi tidak nyaman, tidak pasti itu membuat orang malas datang ke TPS. Jangankan ada pandemi, seperti daerah-daerah tertentu, misalnya Tangerang Selatan, Medan itu tidak ada pandemi pun biasanya partisipasi itu rendah. Contoh misalnya di Tangerang Selatan. 2015 itu partisipasi pemilih hanya 57%. 57%. Artinya kalau tadi hasil quick count menunjukkan partisipasi 58%, tingkatnya hanya sekitar 1%. Ini mungkin dikarenakan paslonnya luar biasa ketat mungkin ya? Iya, karena kan kompetisi dari 3 pasangan calon yang kompetitif. Sejarah Tangsel itu belum pernah partisipasi pemilih melampaui angka 60%. Dari sejak pilkada digelar pertama kali. Jadi hanya 53, 57. Faktornya apa Mas? Gitu ya. Faktornya sebenarnya karena keengganan beberapa basis pemilih di kompleks-kompleks untuk datang ke TPS. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara Spesial Kaleidoskop 2020. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wilson Purba undur diri. MNC News Channel, berita pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa tahun depan.